Warga pukul petugas suku dinas sumber daya air Jakarta Timur viral di media sosial. Sembayang Tahun Baru Imlek di tempat ibadah Tridharma Kwan Sing Bio Tuban berlangsung sederhana. Terparah dalam satu dekade di tengah cuaca dingin Eropa. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ais Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, dan selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi penting lainnya. Salah satunya adalah warga keturunan Tionghoa hari ini merayakan Tahun Baru Cina atau Imlek. Lantas seperti apa pelaksanaannya di tengah pandemi? Bersama saya, Arlista Hadi. Dan saya Pram Senjaya pemirsa, inilah Ais Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi pagi ini dari pembangunan menara saluran udara tegangan tinggi di Batam, Kepulauan Riau, tuai pro dan kontra. Ya pemirsa, 2 kelompok warga di wilayah yang dilewati Sutet nyaris bentrok. Dua kelompok warga berdebat masalah pembangunan menara saluran udara tegangan tinggi atau Sutet. Warga perumahan Bandara Mas, Kota Batam, menolak pembangunan menara Sutet yang melintasi perumahan mereka dan memblokir jalan menuju Bandara Hang Nadim. Mereka menganggap pembangunan akan berimbas pada kesehatan warga sekitar. Radiasinya sangat tinggi, Pak. Berpengaruh bagi kami, bagi anak-anak kami. Kami tinggal nggak sebentar di sini, Pak. Anak cucu kami akan lama tinggal di sini nanti. Jadi itu yang kami tidak terima. Kemarin awal-awal 10 orang preman. Bisa kami ramai-ramai rembukan. Berikutnya 30 orang preman. Hari ini didatangkan 50-an preman ada. Saya tidak ada urusan RT RW, ya. Sementara terdapat juga warga yang mendukung karena sudah menunggu aliran listrik ke wilayahnya sejak 7 tahun lalu. Sampai keputusan ingkrah, pingin agar supaya cepat terbangun sehingga masyarakat yang sepanjang ini 7 tahun sudah menunggu tentang penambahan daya, kemudian aliran baru itu bisa terlaksana dengan baik. Itu aja, tak ada problem. Sudah berapa RW yang setuju? 7 RW dari 13 RT. Dua kelompok warga sudah bertemu Bright PLN Batam namun masih menunggu keputusan lebih lanjut. Sementara aksi berakhir damai setelah dimediasi oleh polisi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang wanita muda ditemukan tewas di dalam lemari di kamar sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah. Ya, dan diduga wanita muda ini menjadi korban pembunuhan teman kencarnya. Wanita muda penghuni kamar 102 Hotel Royal Phoenix di Jalan Sriwijaya, Semarang ini ditemukan meninggal di dalam lemari kamar hotel. Korban diketahui bernama Melianti, 24 tahun, warga Subang, Jawa Barat, dan sudah berada di hotel sejak 2 Februari lalu. Menurut pemesanan kamar dari aplikasi, seharusnya check-out pada 10 Februari. Korban ditemukan pertama kali oleh Suwarno, Rumboy Hotel, saat membersihkan kamar. Korban ditemukan dalam posisi tertekuk dan tertindih tas. Saksi pun melaporkan ke pihak hotel dan diteruskan ke polisi. Hari ini tetap kita bersihkan, barang-barangnya kita angkut aja sama petugas housekeeping-nya. Tetap kami angkut, beres-beres semua, dan masih plastik, beresin toilet. Biasanya lemari ada baju-baju, saya cek lagi, loh, ya di dalam ternyata ada si korban. Posisi gimana? Posisi ditekuk V gitu, Pak. Oh. Sama ditumpuk tas isi baju-baju. Polisi yang mendapat laporan langsung menuju tempat kejadian dan melakukan olah kejadian perkara serta mengidentifikasi korban. Dari hasil pemeriksaan, korban diduga dibunuh dengan dibekap hingga kehabisan nafas. Jadi seorang perempuan meninggal di dalam almari di kamar 102 Hotel Phoenix. Kondisinya gimana tadi, Pak? Kondisinya kaki di atas, nekuk, Pak.
Jadi almari teko kondisi kaki di atas. Ada luka-luka? Luka-luka tidak ada, rata memar-memar. Kaki juga memar, pipi memar. Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Saat ini petugas Satreskrim Polrestabes Semarang masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga kuat teman kencan korban dan identitasnya sudah diketahui. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Sesosok mayat diduga berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam kondisi terkubur separuh badan di bangunan kosong di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ya, pemirsa, diduga mayat wanita tersebut merupakan korban pembunuhan. Unit identifikasi Satreskrim Polres Malang melakukan proses evakuasi dan olah tempat kejadian perkara di sebuah bangunan kosong milik PT Pembangkit Jawa Bali yang terletak di Desa Karangkates, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di lokasi ini, sesosok mayat tanpa identitas ditemukan dalam kondisi separuh badan terkubur di tanah. Mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang pekerja PJB yang sedang membersihkan rumput. Saat ini kasus masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Diduga mayat wanita ini merupakan korban pembunuhan. Ini awalnya penemuan mayat ini informasi daripada pekerja PJB yang diperintahkan untuk membersihkan aset PJB yang mana aset ini mau digunakan. Di dalam pembersihan ini yang pertama kali menemukan adalah Pak Sugiono. Jadi Pak Sugiono ini yang pertama kali menemukan, pada pertama kali ditemukan dikira ini ular. Tapi setelah dibersihkan ternyata ada kaki manusia. Hingga kini kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi berhasil menangkap pembunuh bocah berusia 7 tahun yang jasadnya dimasukkan ke karung goni di Nias Selatan. Pelaku tega membunuh bocah tersebut akibat dendam kepada orang tua korban saat pemilihan kepala desa. Kasus penemuan mayat bocah dalam karung goni di Desa Hili Oro 2, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan akhirnya terungkap. Pelaku merupakan tetangga korban. Ironisnya, saat pencarian, pelaku juga ikut mencari keberadaan korban yang sempat dinyatakan hilang. Pelaku tega membunuh bocah tersebut akibat dendam kepada orang tua korban saat pemilihan kepala desa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif yang menjadi motif dari tersangka dalam melakukan pembunuhan, motifnya karena dendam. Dendam bahwa sebelumnya ada kegiatan pemilihan kepala desa yang secara serentak di Kabupaten Selatan, dan tersangka ini merupakan pendukung dari salah satu kepala desa. Ternyata yang didukungnya kalah, sehingga ini anak kepala desa yang menjadi kepala desa sekarang, sehingga mungkin ada dendam selama ini berimbas kepada pembunuhan korban. Sebelumnya, polisi menemukan jasad Petra Deswinda Sari Laila. Di dalam karung yang diletakkan di semak-semak di pinggir jalan Desa Bawaziono, Kabupaten Nias. Bocah 7 tahun itu sebelumnya hilang sejak Senin lalu. Jasad putri dari Masarudin Laya yang juga kepala desa Hili Oro 2 ditemukan 1 km dari rumah korban. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalasi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hanya karena tidak dipinjamkan motor, seorang kakak di Tasikmalaya, Jawa Barat tega membacok adik kandungnya. Ya, sang adik mengalami luka parah di kepala dan sekujur tubuhnya. Seorang pemuda asal Tasikmalaya, Jawa Barat harus berurusan dengan kepolisian Cisayong, Tasikmalaya. Pemuda berusia 22 tahun ini ditangkap karena tega menganiaya adik kandungnya sendiri dengan sebilah senjata tajam. Mirisnya, pemicu penganiayaan ini hanya karena masalah sepele, yakni sang kakak tidak dipinjamkan motor oleh adiknya. Akibatnya, sang adik harus menderita luka senjata tajam di bagian leher, kepala, dan tangan. Mau pinjam sepeda motor, namun demikian adiknya itu tidak memberikan. Kemudian memang pertengkaran sudah sering terjadi, yang mungkin puncaknya itu kemarin tadi malam itu
sehingga kakaknya kalah, kemudian membawa senjata tajam berupa golok, kemudian terjadilah perkelahian dan adanya korban yang banyak yang dipasang, 3 kali kepasang, kemudian di belakang, kemudian di depan dan tangannya itu sendiri. Menurut pengakuan pelaku, ia tidak terima adiknya berbicara dengan nada tinggi ketika akan meminjam sepeda motor. Sedangkan sang adik mengira sang kakak hanya bercanda. Kalau awalnya sih kata si korban, dia kayak sama kakaknya tuh seperti dibohongin, kayak dimainin, mau ditakut-takutin sama si golok itu gitu. Tapi ternyata kata si korban itu langsung dieksekusi si pakai golok itu. Kini korban masih menjalani perawatan di IGD RSUD SMC Singaparna. Sementara sang kakak telah diamankan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang pengangguran di Samarinda, Kalimantan Timur, tega menganiaya anak kandungnya yang berusia 4 bulan. Ya, tidak hanya anaknya, pelaku juga sering menganiaya istrinya. Ada Malik, 19 tahun, harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan menganiaya bayi kandungnya yang masih berusia 4 bulan. Tidak hanya anak, istrinya juga kerap jadi sasaran amarah yang hanya dipicu sang istri menolak dicium dan dipeluk. Alasannya kesel sama istri ya, gara-gara nggak mau dicium sama dipeluk. Bukan itu aja banyak. Alasannya apa? Coba yang jelas. Banyak Pak. Ya banyak itu apa? Yang nyaring? Ya sudah ada. Tidak pernah sudah baik gitu-gitu cuma. Kayak kasih sayang dia tidak ada gitu cuma. Penganiayaan yang dilakukan pria pengangguran ini terungkap setelah istri pelaku meminta pertolongan ke tetangga. Dirinya tidak tahan dianiaya dan tidak berdaya melihat anaknya dianiaya oleh suaminya. Saya sering dipukulin suami saya, Bude tolong Bude. Terus bayinya tadi diapain Bu? Katanya sih dianiaya sampai berdarah. Sampai berdarah. Terus katanya dimasukkan ke ember. Iya. Pelaku kini menjalani pemeriksaan intensif di Polresta Samarinda. Sementara korban masih dirawat di rumah sakit karena menderita luka lebam di sekujur tubuh. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fuji Mustofan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Seekor bayi gajah terjebak 3 hari dalam kubangan lumpur di kawasan Pegunungan Gampong, Benut, Pidi Aceh. Warga berusaha menyelamatkannya di tengah ketakutan induknya kembali datang. Akhirnya anak gajah yang kondisinya kritis tersebut bisa dievakuasi ke Aceh Besar untuk perawatan. Warga terpaksa menyalakan petasan untuk menakut-nakuti induk gajah yang berusaha menyelamatkan bayi gajah yang terjebak dalam kubangan lumpur di kawasan Pegunungan Alwe Buranlo, Gampong Panton Bunot, Kecamatan Tiro, Pidi Aceh. Kondisi bayi gajah berjenis kelamin betina ini sangat mengenaskan dan tak mampu bergerak. Saat mengeluarkannya dari kubangan, warga sempat khawatir si induk kembali. Sebelumnya induk gajah sempat menunggunya, tapi diduga dia tak mampu menyelamatkan anaknya karena kondisi lumpur bekas kubangan kerbau yang cukup dalam dan licin. Bayi gajah berhasil dievakuasi oleh warga dengan petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh dengan kondisi terhidrasi karena 3 hari terjebak di kubangan. Kakinya juga tidak bisa digerakkan. Kondisi gajah sangat buruk, di mana kita teman-teman mendapatkan gajah dalam kondisi kehidupan seperti mengalami bisa terjadi patah ataupun lepas persendiannya, dislokasi, kemudian kaki belakang juga mengalami kejang seperti kram, juga seperti bola mata juga mengalami kerusakan, dan kita tidak tahu sifatnya temporer ataupun permanen. Intinya kondisi dia sekarang sangat buruk, tapi kita berusaha semaksimal yang kita bisa, semoga kondisinya semakin membaik. Guna menyelamatkannya, bayi gajah yang diperkirakan masih berusia 1 minggu ini dibawa ke pusat rehabilitasi di Aceh Besar untuk dirawat secara intensif. Dari Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tersasar di kebun karet milik warga, induk dan bayi orangutan berhasil dievakuasi petugas. Diduga kuat sang induk berserta bayinya tersasar karena habitat aslinya tergerus perluasan perkebunan kelapa sawit.
Induk betina orang utan bersama anaknya berusia 10 bulan tengah dievakuasi tim rescue BKSDA Kalimantan Tengah, Seksi Wilayah 2 Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, dari atas pohon karet milik warga. Induk orang utan tersebut terpaksa dilumpuhkan dengan tembak bius agar lebih tenang ketika terjatuh di jaring pengaman. Beruntung, kondisi kedua primata dilindungi ini dalam kondisi sehat. Selanjutnya, keduanya dibawa menuju Pangkalan Bun dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum dilepas liarkan. Beberapa hari ke depan, keduanya akan dilepas liarkan di Suaka Marga 1 Alamandau. Pelepas liaran ini, orang hutan berjumlah 2 individu, induk dan anak. Yang untuk induknya berumur sekitar 25 tahun, terus untuk anaknya sekitar 10 bulan. Diduga kuat, habitat aslinya di hutan tergerus perluasan perkebunan kelapa sawit. Sehingga orang utan tersebut mencari makan di area perkebunan milik warga. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Pelaku penusukan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta ditangkap. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.